Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Itu adalah seorang pria dengan rambut panjang dikepang panjang, berpakaian biru. Dia memiliki wajah yang tampan dan menggoda, sosok setinggi pohon pinus, dan sarung hitam di punggungnya. Sarungnya kosong tanpa pisau. Ketika Su Yi tiba, pria tampan berbaju biru berdiri di tempat Wu Lingchong berjarak 10 kaki. Anehnya, Wu Lingchong jelas tidak memperhatikan pria berbaju biru itu. "Kak, apa kabar?" Wu Lingchong bertanya. "Kamu berdiri di sana dan tidak bergerak." Su Yi berkata, memandang pria berbaju biru itu, dan berkata, "Tuhan." Wu Lingchong tercengang, dia menoleh dengan tajam dan melihat ke atas, tetapi tidak menemukan yang aneh. Dengan kata lain, baik mata maupun kesadarannya tidak dapat merasakan keberadaan pria berbaju biru. Ini membuatnya gemetar dan bergidik. Pria berbaju biru itu tidak berbicara. Matanya yang panjang dan sipit penuh dengan perubahan tahun, dan dia memandang Su Yi dengan serius dari atas ke bawah, seolah-olah dia ingin melihat melalui rahasia dari Su Yi. Setelah beberapa saat, dia tampak sangat kecewa, menghela nafas, dan berkata, "Kamu bukan Li Fuyu." Suaranya seperti pisau yang perlahan bergesekan dengan batu yang keras. Dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, saya mendengar suara Su Yi, "Saya bisa." Pria berbaju biru itu segera menghentakkan kakinya, memunggungi Su Yi, dan berkata, "Ketika kamu, aku akan datang kepadamu lagi." Suara itu masih bergema, dan sosoknya diam-diam menghilang. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Dengan kesadaran Su Yi, dia bahkan tidak bisa memperhatikan bagaimana pihak lain pergi. Orang ini pasti dewa. Su Yi mengerutkan kening. Dewa bisa berjalan di sungai panjang zaman, tetapi mereka akan terancam oleh era Divine Tribulation. Bencana ilahi semacam ini lahir di sungai panjang zaman, dan secara khusus ditujukan untuk para dewa. Dikatakan bahwa sebagian besar dewa yang mati di sungai panjang zaman itu terbunuh di bawah bencana ilahi yang seperti tabu ini. Hantu dan dewa yang tersebar di kota yang hilang ditransformasikan oleh para dewa yang mati di sungai panjang. Namun, ini tidak mutlak. Di beberapa tempat khusus di sungai panjang zaman itu, para dewa tidak akan terancam oleh bencana zaman itu. Seperti Kerajaan Matahari Abadi, Pulau Terlarang, Gunung Jiuli, Jalan Dewa Kuno, Del. Di antara mereka, Kingdom of Eternal Day adalah yang paling terkenal. Pulau Terlarang dan Gunung Jiuli adalah daerah terlarang di sungai panjang zaman itu, penuh dengan hal-hal aneh dan tidak diketahui. Jalan para dewa kuno adalah yang paling misterius dan sulit ditemukan. Tapi sekarang, seorang pria yang dicurigai sebagai dewa tiba-tiba muncul di kota Jin Qiao, dan sepertinya menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Li Fuyu. Ini sangat aneh. Segera, Su Yi memikirkan kemungkinan. Pihak lain mungkin juga hantu. Yaitu, keberadaan aneh yang disebut makhluk tak dikenal oleh banyak orang kuat di sungai Changjiang. Mungkinkah Li Fuyu meninggalkan banyak keluhan dan keluhan yang belum selesai di masa lalu ketika dia menjelajahi era? Su Yi merenung. "Kak, apa yang terjadi barusan?" Wu Lingchong berkeringat dingin. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan keberadaan pria berbaju biru, dan dia bahkan tidak mendengar suara pria berbaju biru. Ini keren. Tidak ada pria aneh yang terlihat seperti dewa. Su Yi menggelengkan kepalanya. Mencurigai Tuhan. Wu Ling bergegas turun dan menghirup udara sejuk. Setelah tinggal di kota Jin Qiao selama sehari, Su Yi dan Wu Lingchong melanjutkan perjalanan dan menyeberangi sungai Era. Dalam 2 bulan berikutnya, keduanya melewati 5 penginapan satu demi satu. Setiap kali mereka pergi, Su Yi akan membawa Wu Lingchong ke kota. Pertama bunuh musuh, lalu bersihkan medan perang, lalu istirahat untuk memulihkan stamina, dan akhirnya berangkat lagi. Seluruh jalan seperti bambu patah, mencabut situs Paviliun Tianjing, Kuil Wan Kong, Aula Changsheng, dan pasukan lain yang ditempatkan di 5 stasiun. Dalam perjalanan, bunuh hampir 800 musuh. Selain itu, saya juga bertemu dengan beberapa orang putus asa yang menawarkan hadiah untuk 9 dewa, dan mereka semua dibunuh oleh Su Yi. Dari awal hingga akhir, hanya ada sedikit bahaya.
Wu Lingchong awalnya sangat gugup dan khawatir. Namun pada akhirnya, saya mulai menikmati perasaan membunuh kuartet. Wu Lingchong bahkan sempat bernostalgia dan enggan pergi dalam perjalanan menuju kota yang hilang. Dulu, dia tidak pernah begitu bangga di Sungai Panjang. Tidak ada kesempatan bagi rubah untuk berpura-pura menjadi harimau. Meskipun saya, Wu Lingchong, tidak berusaha keras dalam pertempuran, saya dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa besar yang cukup mengejutkan masa lalu dan masa kini. Saya tidak yakin, 9 dewa kerajaan matahari abadi sudah tahu nama saya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Wu Lingchong memiliki perasaan yang tak terkatakan di hatinya, kebanggaan, kegembiraan, kebanggaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, Su Yi tidak mengejek Wu Lingchong, tetapi berkata dengan santai ketika kamu tidak lagi takut dengan semua ini, mengapa tidak menghancurkan hatimu? Lapisan penghalang, berani dan rajin, dan tegas dalam membunuh. Itu berarti bahwa keadaan pikiran tidak kenal takut dan tidak takut. Apa yang ditakuti para dewa dan para dewa? Selama Anda menggunakan keadaan pikiran seperti itu, Anda hanya akan membutuhkan kesempatan untuk menjadi dewa di masa depan untuk membuktikan jalan. Sebuah ucapan, seperti pukulan di kepala, membuat Wu Lingchong jatuh ke dalam periode perenungan yang panjang. Faktanya, seperti yang dipikirkan Wu Lingchong, dalam 2 bulan terakhir, Su Yi mendobrak 6 penginapan berturut-turut, memicu badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan sensasi di Sungai Panjang zaman itu. Bahkan kerajaan hari abadi membuat gelombang, dan 9 dewa semuanya terganggu. Dan nama Su Yi, seperti komet yang mempesona, menyapu sungai yang panjang, menarik perhatian dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu bahwa pendosa yang dicari oleh 9 dewa pastilah makhluk yang sangat menakutkan, bukan sembarang orang yang bisa memprovokasi dia. Demigods tidak cukup untuk dilihat, tidak ada perbedaan antara pergi ke peringkat Taixuan dan mengirim mereka ke kematian. Dengan keributan yang begitu besar, apakah Su Yi ini akan bertarung habis-habisan dengan 9 dewa? Dikatakan bahwa banyak pasukan kuat yang ditempatkan di penginapan dalam bahaya, jangan sampai Su Yi akan membunuh mereka. Tapi dari mana asal Su Yi? Pertanyaan ini, tidak ada yang tahu, seperti misteri, dan juga menambah warna misterius pada identitas Su Yi. Sampai kemudian, ketika berita tentang Su Yi meningkat, telah menyebabkan kekacauan di stasiun utama Sungai Changjiang, dan 9 dewa kerajaan matahari abadi bersama-sama mengeluarkan wasiat kedua. Siapapun yang menangkap Su Yi hidup-hidup akan diberi hadiah fragmen era. Ketika para utusan yang melayani para dewa mengirim berita ke seluruh bagian abad ini, hal itu segera menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Fragmen era merupakan peluang untuk menjadi dewa. Siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Su Yi ini jelas benar-benar membuat marah 9 dewa, dan dia tidak ragu menggunakan kesempatan untuk menjadi dewa sebagai hadiah. Ada yang kagum. Kali ini, aku tidak tahu berapa banyak makhluk mengerikan yang akan dikirim untuk mengejar Su Yi dengan panik. Daripada saya adalah karakter yang bisa menjadi dewa dengan hanya satu kesempatan untuk menjadi dewa, dan saya pasti akan memberikan hidup saya untuk memberikannya ditembak. Ya Tuhan, jika tidak berhasil, itu tidak lain adalah kematian. Banyak orang siap pindah. Peluang ini terlalu panas, saya menyarankan Anda untuk tetap tenang. Mengambil kesempatan menjadi dewa sebagai hadiah sudah cukup membuktikan bahwa ke-9 dewa sangat menyadari betapa sulitnya Su Yi hanya menyerang dengan gegabah, itu ditakdirkan untuk tidak berbeda dengan mati. Ya, sampai sekarang, 9 dewa belum mengumumkan asal Su Yi, tetapi mereka tampaknya sengaja menyembunyikan sesuatu, dan siapapun yang memiliki mata tajam dapat lihat itu Su Yi tidak mungkin dia muncul begitu saja, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini sangat keterlaluan. Memang, 9 dewa surga adalah eksistensi tingkat tinggi, tetapi mereka tidak pernah mengumumkan asal-usul Su Yi. Ini memang terlalu aneh. Berbagai diskusi terdengar. Beberapa orang mengasah pisau mereka dan memutuskan untuk menembak. Seseorang menyadari bahwa ini tidak normal dan mencurigakan. Bagaimanapun, nama Su Yi telah menjadi terkenal di Sungai Panjang zaman itu. Ketika ada banyak keributan di dunia luar, Su Yi sedang menyeberangi sungai era yang luas dan luas.
Dia masih duduk di kursi rotan, diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa jika dia ingin kaya, merampok musuh tentu cara yang paling mudah dan efektif. Penyapuan 6 penginapan berturut-turut juga memungkinkan Sui mendapatkan harta dalam jumlah besar, yang mempesona dan menumpuk seperti gunung. Satu-satunya penyesalan adalah kebanyakan dari mereka adalah harta tingkat Taijing. Yang benar-benar menarik perhatian Sui adalah ratusan fragmen harta karun kuno yang mengandung zat abadi, dan lebih dari 3.000 Liu Shazu. Melintasi sungai panjang zaman, aliran manik-manik jahat adalah suatu keharusan untuk mengembalikan kekuatan fisik. Selain itu harta ini juga bisa dibilang sebagai mata uang keras, yang dapat digunakan untuk barter. Lebih dari 3.000 manik-manik Liu Sha, benar-benar sepadan dengan harganya. Pada akhirnya, Sui melemparkan semua rampasan ke Heaven Repairing Furnace. Pil ilahi, dan peleburan berbagai bahan ilahi. Saudara Dao, lihat, itu adalah perairan langit. Kota yang hilang ada di kedalaman perairan langit. Tiba-tiba, Wu Lingchong membuka mulutnya. Sui mendongak. Di tempat yang sangat jauh, kabut terisi, kilat berwarna darah terjalin, air mengalir deras, dan lapisan ombak badai dikosongkan, membuat suara gemuruh. Napas yang mengamuk tahun-tahun mengamuk seperti badai, merobek kehampaan menjadi kekacauan. Dari kejauhan, saat melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Lingchong penuh dengan kehikmatan. Mengerikan. Jangan bilang memasuki kota yang hilang, dekat saja dengan perairan langit, ada bahaya terbalik kapan saja. Aneh, kenapa orang ini berbeda dari sebelumnya? Sui sedikit mengernyit. Wang Ye juga tiba di area air ini pada awalnya. Meskipun dia tidak memasuki kota yang hilang pada akhirnya, dia tahu situasi di area ini sangat baik. Di masa lalu, meskipun perairan Huntian berbahaya, mereka jauh dari bergejolak dan semrawut seperti sekarang. Dan sekarang, orang-orang dari peringkat Taixuan takut tidak berani mengambil langkah maju. Sambil berpikir sendiri, mata Sui menyipit dengan tenang. Sekelompok sosok muncul di dekat perairan berlumpur. Mengamuk, menggelegar. Perairan di langit bergejolak dan kacau, berbahaya dan menakutkan. Namun kali ini, 4 sosok muncul di tepi air. Seorang pria Tao setengah baya dengan jubah angin dan api, dengan sanggul di kepalanya, cermin gosip yang terbuat dari kulit kura-kura hitam di punggungnya, dan mengocok di tangannya. Seorang pria berjubah binatang dengan janggut coret-coret, bahu lebar dan pinggang sempit, kulit berwarna perunggu, tingginya sekitar 1 kaki, dan memegang tombak tulang. Seorang wanita berpenampilan bermartabat mengenakan pakaian bulu, dengan wajah halus dan cantik, dan kulitnya yang terbuka seputih krim. Di bawah kakinya, dia menginjak seekor burung garang, berbentuk seperti burung peng, tetapi dengan seringai mengerikan, sepasang sayap hitam seperti awan menggantung dari langit, sebuah cahaya hitam menyilaukan bersinar di sekitar. Di depan pria parubaya Tao, pria berjubah binatang, dan wanita berjubah bulu, berdiri seorang wanita kurus berpakaian polos mengenakan topi. Bald head dengan kerudung, menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan dagu putih ramping. Ketika dia melihat ke atas, ekspresi terkejut muncul di alis Sui, dan tatapannya berhenti pada Tao setengah baya. Hampir pada saat yang sama, Taois parubaya itu menoleh dan melihat ke arah Sui dari kejauhan. Swiss. Di mata Tao, sepasang salib emas cerah muncul, dan pedang lurus menembus langit, yang menakjubkan. Ekspresi Sui datar dan tenang. Gaya pencegah di matanya mudah teratasi ketika mengenai jiwanya, seolah-olah angin bertiup di wajahnya, tidak terpengaruh. Wu Lingchong di sebelahnya mengeluarkan erangan tertahan, matanya perih, jiwanya seolah tertekan, dan pikirannya menjadi bergejolak. Pada saat kritis, Sui mendengus dingin. Ledakan. Bagi Wu Lingchong, dengungan dingin ini seperti suara Daolun, menghancurkan paksaan yang diderita jiwanya dalam satu gerakan. Dan di kejauhan, sang Taois setengah baya hanya bisa berbisik, menarik. Saat dia berbicara, cahaya keemasan terang di matanya mereda. Pria berjubah binatang, wanita berjubah bulu, dan wanita bertopi ember semuanya terkejut, dan mata mereka tertuju pada Sui dan Wu Ling. Mata yang berbeda. Tapi itu membawa tekanan besar bagi Wu Lingchong, dan wajahnya berubah. Alasannya adalah, apakah itu Tao setengah baya,
wanita berjubah bulu atau pria berjubah binatang, aura di tubuhnya adalah sangat menakutkan, jelas melebihi urutan ketiga dari kategori Taijing. Untungnya, orang-orang itu segera membuang muka. Apakah itu menyakitimu? Su Yi bertanya. Dia melihat sekilas bahwa Taois Parubaya melakukannya dengan sengaja. Sepertinya dia hanya memandangnya dari kejauhan, tetapi sebenarnya matanya penuh dengan paksaan. Jika dia tidak ada di sana, Wu Lingchong sudah terkejut di tempat dan kehilangan akal sehatnya. Wu Lingchong menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbisik, "Saudara Dao, orang-orang itu terlalu berbahaya, jelas mereka bukan orang di dunia." Su Yi bersenandung dan berkata, "Kecuali wanita bertopi, tiga lainnya adalah satu dewa palsu dan dua dewa Tuhan palsu. Lebih kuat dari para dewa, tetapi lebih lemah dari para dewa yang lebih rendah. Intinya adalah bahwa tanpa memadatkan kepribadian ilahi, tidak mungkin memadatkan dan mengendalikan hukum Shinto. Alasan mengapa dewa palsu bukanlah dewa sejati adalah karena ketika makhluk seperti itu menjadi dewa, hukum zaman yang disempurnakan tidak lengkap." Lei Laozi, salah satu iblis tak tertandingi paling terkenal di era Lei Laozie. Ini adalah tiran jahat yang terkenal di Sungai Panjang zaman itu. Tidak diragukan lagi, dua dewa yang disebutkan Su Yi adalah pria berjubah binatang dan wanita berjubah bulu. Selain wanita bertopi ember, barisan seperti itu, terlepas dari jumlah orangnya, sebenarnya cukup untuk merajalela di sebagian besar tempat di Sungai Panjang era, membuat karakter Taijing berubah warna. "Pergi dan lihat." Su Yi berkata, dia bangkit dari kursi rotan, dan dengan pedangnya, dia dan Wu Lingchong menyapu ke perairan yang jauh. Wu Lingchong tercengang, dan sebuah pemikiran absurd muncul di hatinya, apakah Bro Tersu ingin membersihkan Lei Laozi? Pada saat yang sama, Lei Laozi dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa Su Yi dan Wu Lingchong mendekat ke sini. Tiba-tiba mata mereka menjadi aneh. Tanpa diduga, kedua orang itu datang ke pintu atas inisiatif mereka sendiri. Pria berjubah itu menyeringai. Wanita berbaju bulu memelototi pria berjubah binatang, "Jangan bertindak gegabah." Sebelumnya, ketika mereka menemukan Su Yi dan Wu Lingchong, mereka melihat sekilas bahwa pedang itu tidak sederhana, itu diduga sebagai harta karun pada zaman itu. Itu membuat jantung mereka berdegup kencang. Namun, karena kehati-hatian, mereka tidak bertindak terburu-buru, tetapi pura-pura tidak melihat apapun, diam-diam berbicara melalui transmisi suara untuk membahas tindakan pencegahan. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka mendiskusikan tindakan pencegahan, Su Yi dan Wu Lingchong benar-benar mendekat, dan tiba-tiba, mereka bahkan sedikit terkejut. Apakah kedua orang ini akan menceburkan diri ke dalam jaring? Belum terlambat untuk menyentuhnya terlebih dahulu. Lei Laozi, yang tampak seperti seorang Tao setengah baya, berkata dengan lembut. Su Yi dan Wu Lingchong mendekat selama percakapan. Dan itu datang ke arah mereka. Lei Laozi dan yang lainnya tidak bisa tidak terkejut. "Saya melihat," Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "pertama kali kami bertemu, tidak ada ketidakadilan dan tidak ada kebencian, tetapi dia menggunakan matanya untuk bertindak sebagai pembunuh. Haruskah saya memberikan penjelasan?" Begitu kata-kata ini keluar, Lei Laozi dan yang lainnya saling memandang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Beraninya orang ini datang kepada mereka untuk berdiskusi. Pada saat ini, wanita berpakaian polos mengenakan topi bambu dan wajahnya ditutupi oleh kain kasa tipis tidak bisa tidak menoleh dan melirik Su Yi. Sekali lagi, terlihat terkejut. Wu Lingchong diam, tapi sebenarnya dia sangat gugup. Bahkan dia tidak menyangka Su Yi akan datang ke pintu untuk meminta penjelasan dari dewa palsu. Ini terlalu kuat. Minta penjelasan. Lao Lei tidak tersenyum, memandang Su Yi dari atas ke bawah. "Anak muda, apa yang ingin kamu katakan?" Pria berjubah binatang dan wanita berbaju bulu memiliki mata yang aneh, seolah menatap dua mangsa yang dibawa ke pintu, penuh canda. "Aku tidak peduli denganmu, tapi..." Su Yi menunjuk Wu Lingchong di sebelahnya, "Kamu harus minta maaf padanya." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Menarik, pemuda ini jelas-jelas tidak tahu identitas mereka, jadi dia terlihat begitu cuek dan tak kenal takut.
Lao Xielei tidak bisa menahan senyum dan berkata sepertinya saya belum berjalan di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, sehingga setiap lelaki kecil sekarang berani menunjuk jari ke arahku. Dengan suara, dengan ejekan. Sui berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Jika kamu gigih, aku akan segera membunuhmu. Tiba-tiba, senyum di wajah pria berjubah binatang dan wanita berbaju warna-warni memudar. Lei Laosi mengerutkan kening dan matanya berbinar. Suasana pun menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, wanita bertopi ember itu berkata, yang penting berbisnis, jangan buat masalah tambahan, apalagi kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya. Suaranya serak dan rendah, tetapi dia memiliki daya tarik yang unik. Lei Laosi memalingkan wajahnya dan mendengus dingin, apakah kamu benar-benar ingin aku meminta maaf? Bukankah? Wanita bertopi ember mengangkat matanya seperti air musim gugur dan menatap Lei Laosi, jika saya menunda bisnis, saya tidak akan menepati janji saya. Lei Laosi tenggelam. Sepasang mata itu penuh amarah dan niat membunuh. Tepat ketika semua orang mengira dia akan marah, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu benar, nak, aku kasar sebelumnya. Berbicara, dia melengkungkan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Wu Lingchong maafkan aku. Wu Lingchong terdiam. Dewa palsu meminta maaf padanya. Lalu, bagaimana saya harus menyikapinya agar saya bisa tampil lebih tegap? Tapi sebelum dia bisa menjawab, Sui berkata dengan ringan, kamu tidak bisa melakukannya, coba lagi. Kamu. Kedinginan yang tak terselubung muncul di mata Lei Laosi, dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berjubah binatang dan wanita berbaju bulu juga mengerutkan kening dan terlihat buruk. Wanita bertopi ember berkata, itu hanya permintaan maaf. Bukankah lebih baik makan camilan? Harus menunda bisnis kali ini. Wajah Lei Laosi membiru dan putih. Setengah suara, dia menarik napas dalam-dalam, menahan niat membunuh, dan meminta maaf kepada Wu Lingchong lagi kali ini memang kekasaran saya, tolong, Yang Mulia. Yang Mulia saya minta maaf. Wu Lingchong dapat dengan jelas merasakan kemarahan batin dewa palsu, tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain terpaksa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf pada dirinya sendiri untuk yang kedua waktu, ia tidak harus berpikir terlalu banyak dalam hatinya nyaman. Itu bukan contoh. Wu Lingchong mencoba yang terbaik untuk terlihat tenang, lalu melambaikan tangannya dengan tenang. Hai. Lao Lei tertawa. Hanya saja senyumnya sangat meresap. Sui juga tersenyum, dan berkata dengan santai, kamu seharusnya beruntung, jika tidak, kamu akan mati. Oke, rekan Tao ini juga sedikit bicara. Wanita bertopi ember melirik Sui dengan sikap dingin, aku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya jika Anda tidak menahan diri, berhati-hatilah terhadap penderitaan. Berbicara, dia mengabaikan Sui dan menatap Lei Laosi, kamu bisa bertindak sekarang. Bagus. Lei Laosi melepas cermin gosip di belakang punggungnya, menjentikkan tangannya, dan cermin gosip tiba-tiba menjadi cerah, memantulkan kehampaan yang luas. Ledakan. Cermin 8 trigram berada di langit, dan jembatan pelangi emas tiba-tiba diaspal di perairan berlumpur tempat ombak mengamuk, mengarah langsung ke kedalaman perairan berlumpur. Wanita bertopi ember adalah orang pertama yang menginjakan kaki di jembatan pelangi emas. Lei Laosi dan pria berjubah binatang mengikuti dari dekat. Wanita berbaju warna-warni itu tiba-tiba menoleh dan bertanya sambil tersenyum melihat kamu datang ke perairan langit, apakah kamu juga ingin pergi ke kota yang hilang? Bagus. Sui berkata dengan tenang. Wanita berbaju neon itu tersenyum dan berkata, mau jalan-jalan bareng? Tidak ada. Wanita bertopi itu menyela, kita akan berbisnis, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk? Wanita berbaju neon itu berkata sambil tersenyum, tetapi dengan kekuatan mereka berdua, mereka ditakdirkan untuk pergi ke kota yang hilang, dan mereka ditakdirkan untuk mati. Bagus sekali. Sui segera menyingkirkan pedangnya, membawa Wu Lingchong ke jembatan pelangi emas, dan berkata, terima kasih banyak. Aksinya begitu apik sehingga sudah terlambat bagi wanita bertopi itu untuk menolak.
Wanita berbaju neon itu hanya bisa tercengang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.